Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Detriani dengan NIM C1C021197, Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu pajak penghasilan atau biasa disebut dengan PPh. Pengertian daripada pajak penghasilan atau PPh. Penghasilan sendiri memiliki arti jumlah uang yang didapat dalam jangka waktu tertentu yang telah dikurangi dengan biaya-biaya lainnya, atau biasa juga disebut dengan pendapatan bersih. Sedangkan pajak penghasilan sendiri memiliki arti pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Dasar hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Selanjutnya, subjek pajak. Subjek pajak ini terdiri dari dua jenis yang berada di Indonesia. Yang pertama ada subjek pajak dalam negeri, yang memiliki arti seluruh aktivitas bisnis yang dilakukan di Indonesia termasuk ke dalam subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia serta seluruh warga negara asing yang juga tinggal di Indonesia. Pajak dalam negeri juga berlaku untuk badan dan badan usaha tetap yang berdiri di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada penjelasan sebelumnya. Nah, yang kedua ada jenis pajak luar negeri. Bagi subjek pajak luar negeri, apabila mereka tidak melakukan aktivitas ekonomi atau mendapatkan penghasilan dari Indonesia, maka subjek pajak ini tidak akan dikenakan pajak dalam negeri, melainkan sesuai dengan peraturan perpajakan di negara tempat tinggal mereka atau tempat mereka tinggal. Klasifikasi subjek pajak saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif. Terdapat pada pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008, subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Nah, di dalam subjek pajak dalam negeri itu terdapat orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia dan berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam waktu 12 bulan. Yang kedua ada badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, dan yang terakhir ada warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Kewajiban pajak subjektif warisan yang belum terbagi dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi dan berakhirnya pada saat warisan tersebut selesai dibagi. Terdapat pada pasal 2A ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Yang kedua ada kewajiban subjek pajak luar negeri. Nah, ada orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia atau tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Yang kedua ada kewajiban pajak subjektif. Orang pribadi atau badan ini dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan suatu usaha. Yang ketiga, ada orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dan dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Yang terakhir ada kewajiban pajak subjektif. Orang pribadi atau badan ini dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tersebut. Selanjutnya ada objek pajak penghasilan. Nah, ada beberapa objek pajak yang termasuk ke dalam objek pajak penghasilan, yaitu ada penggantian atau imbalan, ada hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Selanjutnya ada laba usaha, penerimaan kembali pembayaran pajak, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan, dividen, royalti atau imbalan karena jaminan pengembalian utang, sewa dan penghasilan lain, ada penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan utang, keuntungan selisih kurs mata uang, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, premi asuransi, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha. Selanjutnya ada tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak,
Penghasilan dari usaha yang bersifat syariah, imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, surplus Bank Indonesia, dan yang terakhir ada keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Nah, kita beralih ke yang tidak termasuk ke dalam objek pajak. Ada yang pertama yaitu bantuan atau sumbangan. Yang kedua ada harta hibahan. Yang ketiga ada warisan. Harta termasuk sektor tunai yang diterima oleh badan pengganti atau imbalan. Pembayaran dari perusahaan asuransi. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas. Ada iuran yang diterima oleh dana pensiun, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer, penghasilan diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan, dan yang terakhir ada bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai pajak penghasilan atau PPH. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.